Silakan masuk tanpa approval lagi kalau sudah terlempar, karena sudah terdata di sini sudah masuk. Oke, kita mulai sharing filenya. Oke. Kelihatan nggak Word saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Mana nih tadi salah copy. Oh, salah tempat ya. Ntar kita perbaiki dulu. Salah tempat. Nah, salah copy saya. Ntar ya, saya
Oke. Kita mulai ya, kelihatan ya? Nah, ini soalnya saya perbesar sedikit hurufnya supaya bisa lebih mudah dibaca. Nah, ini soal tahun 2017. Ya, soal ujian 2017. Nah, ya. Nah, ini suatu tangki dipasang manometer dan juga pressure gauge. Jika pressure gauge menunjukkan bacaan 80 kilopascal, tentukan beda tinggi manometer cairan di manometer jika cairan tersebut adalah air raksa dengan massa jenis 13.600 dan percepatan gravitasi 9,81, ya, tentukan tingginya. Nah, jadi kita ini delta, ya, nggak mau ditulis. Simpan dulu. Ya, ada gangguan dikit buka ya, tutup dulu baru buka lagi. Oke. Ya. Nah, jadi kita tahu rumus kita adalah delta P sama dengan rho G H, ya, cuma karena H tadi adalah entalpi, kita tulis Z. Nah, di mana Z adalah tinggi. Jadi ini 80, ya, 80 ini kilo, ribu artinya. Sama dengan rho, ini yang diketahui adalah air raksa, Hg. 13.600 kali 9,81 kali Z. Jadi Z sama dengan 80.000 bagi 9,81 kali 13.600. Nah, itu kalau kalian kalikan dapatnya 0,60, ya. 0,60. Coba ya, itu dicoba ya. Nanti ini saya bagi kalau kalian ingin mencarinya. Kemudian ini nomor 2. Ya. Ada 2 tempat. Kita perbesar nih supaya bisa kalian baca. 2 tempat sedang dipertimbangkan untuk jadikan lokasi pembangkit listrik tenaga angin. Tempat pertama, angin bertiup secara mantap dengan kecepatan 7 meter per detik untuk waktu 300 jam per tahun. Sedangkan tempat kedua, angin bertiup dengan kecepatan 10 meter per detik untuk jangka waktu 2000 jam setahun. Dengan mengabaikan kecepatan angin pada waktu yang lain dapat diabaikan, tentukan tempat yang tepat untuk pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Nah, ya, kita tahu debit, debit massa, laju aliran massa udara itu adalah debit ya kali rho udara. Yang kita ketahui di sini adalah V ya, V kecepatan udara dalam meter per second. Nah, kalau kita asumsikan satu satuan luas, ya kan, ini kali ini kan meter kubik per detik ya, debit kali rho udara. Untuk satu satuan luas
Maka untuk satu satuan das penampang aliran udara, ya, untuk tempat pertama kita kalikan 7 meter per second kali 1 meter kuadrat kali 1,25 kilogram per meter kubik, ya. Nah, kalau kita kalikan, kita dapatkan ini 945, ya. Ya. Ini 945. Jadi kita dapatkan dia adalah 94.500 ton. Ya, 94.500 ton udara per tahun. Nah, udara per tahun. Ya. Nah, itu tempat pertama. Dengan cara yang sama kita dapatkan tempat kedua adalah 90.000 ton udara per tahun. Jadi berbasis ini kita katakan tempat pertama lebih bagus. Kenapa? Karena bedanya adalah 4.500 ton per tahun, 4.500 ton udara per tahun, ya. Jadi pemilihannya tempat kedua, tapi sebetulnya tempat 1, tempat 2 ini 4.500 ini kalau kita bagi 90.000 itu hanya 5%. Ya, 5% bedanya. Sehingga kalau secara teknis, secara engineering, sebetulnya itu tidak bisa dianggap berbeda secara signifikan. Nah, suatu kelas pada kondisi normal diisi 40 mahasiswa. Ya. Siapa nih yang mau masuk lagi? Ya. Kemudian satu mahasiswa mengeluarkan mahasiswa 360 kilojoule per jam. Ya. Dengan daya pendingin. Kemudian ada 10 lampu, satu lampunya 100 watt. Terus ada laju pindah panas sekian per jam. Ya. Kemudian satu AC itu 5 kilowatt. Kita masukkan dulu ini. Ya. Maka kita bisa kalikan, ya, berapa daya yang dihasilkan, ya. 40 mahasiswa, ya, mahasiswa sama dengan 40 ya kali 30 kilojoule per jam. Itu dapatnya 1.200 kilojoule per jam, ya. Nah, kemudian inilah lambat masuk, ya, mengganggu. Kemudian ada 10 lampu, 10 bola lampu, masing-masing mengkonsumsi 100 joule per detik. Nah, ya, watt itu joule per detik. Ini kita dapatkan 10.000 joule per second atau 1 kilojoule per second atau 1 kilowatt, ya. Nah, untuk 1 jam. Untuk 1 jam kali 3.600 kan. Nah, jadi sama dengan 3.600
kilojoule per jam. Ingat satuannya masih sama nih, kilojoule per jam. Ya, itu dari bola lampu. Kemudian ya. Nah, kemudian Q dari luar. Q dari luar 15.000 kilojoule per jam. Ya. Kita dapatkan, kita tambahkan ini 15.000 tambah 3.600, 18.600, 18.600 tambah 1.200, 18.800. 18.800 kilojoule per jam. Ya. Nah, kalau kita pakai bagi ya, kilojoule bagi 3.600 agar dia bagi 3.600 agar dia menjadi kilojoule per second. Ya. Nah, itu ikut. Oh ya, berapa itu? Ya. Coba ada yang punya kalkulator tambahkan. Berapa? Ya, 100 joule, 1000 joule per second. 1000 joule per second. Kali 3.600 second per jam. Oh, oh ya, 3.600 kilojoule. Jadi kita tambahkan. Masuknya lambat nih, teman-teman mau mengganggu aja sebenarnya. Ya, 1.200 tambah 3.600 tambah 15.000. 19.000, oh 19 ya. 19.800 ya kilojoule per jam. Jadi agar dia menjadi kilowatt kita bagi 3.600. Ya. Jadi ini salah hitung ya. Salah hitung. Ini artinya adalah 5,5 kilowatt. Nah, sedangkan kita tadi satu ini ya 5 kilowatt. Jadi berapa unit? Unitnya tetap 2. Kenapa? Karena kalau 1 unit kurang dia. Ya, ini adalah 2 unit ini adalah kebutuhan minimal. Ya, minimal dari situ karena kita mesti menghitung juga delta U. Ya. Nah, delta U kita nggak punya data untuk menghitungnya, kita hanya punya data apa yang ada di sini ya agar suhunya tetap 21 derajat. Jadi ini 2 unit walaupun 5,5 ya, 1 unitnya 5 tapi tetap 2 unit karena kalau 1 unit itu tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Sampai situ ada pertanyaan. Sambil saya approve dulu kawan kamu nih. Ada? Maaf Ya. Pak. Nah. Bisa diulang dari yang Q dari luar itu Pak. Saya kurang paham Pak. Oke, jadi ini ada ruangan ya. Ada ruangan. Nah, ada ruangan. Ya, ada orang, ada mahasiswa. Duduk santai, ada 40 mahasiswa. Satu mahasiswanya mengeluarkan 360 kilojoule per jam. Totalnya berapa? Tinggal kali kan? Kalikan 40 kali 300. Bukan 30 nih, 300. Salah. Kita hapus dulu ya semuanya supaya ini. Nggak mau ngapus deh. Nah,
Kita hapus-hapus saja. Hapus ya. Terus ya. Ya kamu ini. Oke, ya kita ulangi. Jadi satu mahasiswa 360 kilojoule per jam. Jadi Q mahasiswa berapa? Q mahasiswa adalah 40 kali 360 kilojoule per jam. Sama dengan, ya, nah, kita kalikan aja. Di kalkulator kamu kalau bisa bantu biar cepat. 40 kali 360. Nah, 1000. 14.400. 14.400 Ya. ya, Pak. Jadi salah kali-kali kita. Ya, untuk ditanya. Jadi nggak salah. Kemudian ada 10 berapa nih? 10 lampu kan? 10 lampu. Q lampu sama dengan 10 kali 100 watt kan? Sama dengan 1000 watt kan? Nah, watt kan adalah joule per second kan? Nah, sama dengan 1000 joule per second. Kita jadikan kilojoule. 1 kilojoule per second. Kita lihat tadi ini satuannya sudah per jam, kita buat per jam. Kalau dia jam kan kali 3.600 tuh. Jadi 3.600 kilojoule per jam. Ya enggak? Nah, kemudian diketahui dari soal. Ya, dari soal diketahui laju pindah panas dari luar melalui dinding masuk ke dalam ruangan. Itu diketahui 15.000. 15.000 Q ya. Luar 15.000 kilojoule per jam. Nah, kita jumlahkan. Tadi salah jumlah ya. 14.400 tambah 3.600 ya. 3.000 ya. Tambah 15.000 ya, sama dengan 33.000 kilojoule per jam. Ya kan? Nah, kita tadi ini adalah kilowatt AC kan? AC kilowatt. Ya. Kilowatt itu kan kilojoule per second. Sedangkan kita kilojoule per jam. Jadi kita konversi dulu. Dari kilojoule per jam menjadi, kita bagi 3.600. Karena 1 jam 3.600 detik. Ya, kita dapatkan 9,17 kilojoule per second. Atau 9,17 kilowatt. Ya, nah, ini ya. Nah, sedangkan kita tadi dapat satu AC kita memberikan 5 kilowatt, sedangkan kita butuhnya 9,16. Jadi 2 kilowatt. Nah, ini ya, karena dari soal tidak diketahui tadi. Ya, tapi mungkin sudah dihitung di dalam pindah panas dari luar yang 15.000. Jadi minimal kita mesti pasang 2 AC.
Nah, secara amannya sebetulnya kita, kenapa 9,16 kan dibagi ini kurang 2, Pak. 1 aja. Ya, kalau 1 nggak sampai dia. Kurang, ada yang kurang. Dia lebih baik lebih daripada kurang. Jadi dipasang 2. Yang paling bagus sebetulnya adalah ditambah 1 lagi AC kecil. Ya, tapi yang paling efisien, ideal adalah 3 sebetulnya ya. 3 itu kenapa? Karena nanti makin lama AC ini sudah kotor atau apa, daya dinginnya kurang. Nah, itu perlu tambahan daya. Tapi lebih baik kalau mau 2, mesti lebih sering dibersihkan AC-nya, dicuci ya. Dicuci supaya dia tetap dingin. Jadi 2 AC. Walaupun tidak sampai 10.000 ya, tidak sampai 10 kilowatt ya. Kalau dibagi kan hanya 2, sekian, 1, sekian ya, 1,8 ya, 1,8. Nah, 1,8 sekian, tetap kita bulatkannya ke atas ya, pembulatannya ke atas. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, nomor 4 ini juga sudah ada kita buat latihan. Kalau diketahui suatu benda suhunya 70 ya, dan diketahui ininya apa namanya 4,16. Kita lihat di daftar tabel uap. Ini kan diketahui suhu kan? Nah, kalau diketahui suhu, maka kita lihat sini 70 ya, 70 ya, ininya lihat. Nah, volume spesifik, volume F 0,001023. VG-nya 5, sedangkan kita 4,16. Jadi volume kita antara VF dan VG. Oleh karena itu, karena dia berada di antara itu, maka fasenya adalah fase campuran. Dan pada fase campuran, dia adalah suasananya masih jenuh, maka kita sebut tekanannya ya diketahui 31,202. Ya. Kemudian kita cari mutunya. Mutunya adalah 4,16 V volume, itu adalah VF tambah X V VFG. Ya. Jadi X sama dengan adalah 4,16 kurang ya VF-nya 0,001023. 23 bagi. Nah, VFG kan nggak ada di sini. VFG adalah VG kurang VF 5,0396 kurang 0,001023 ya. Nah, kalau kita kali-kalikan kita dapat mutunya 0,82 atau 0,83. Dan untuk U-nya ini ya, nah, U-nya adalah U campuran. Jadi U sama dengan 293,04 tambah X. X-nya ini ya, 0,83 kali VFG ini. Ya, UFG adalah 2175,8. Ya, kalau kita kali-kali kita dapat ini. Demikian juga dengan H. H sama dengan HF ya, tambah X kali HFG. Kita dapat 22 ini. Ya. Nah, yang ketiga, yang kedua. Yang kedua diketahui tekanannya 200. Ya, dan diketahui di sininya di atasnya tadi uap jenuh ya, uap jenuh. Jadi kita lihat tabel ini apa namanya? Tabel ini 300 ya. 300, tekanannya 300, suhunya 13352. Kita masukkan sini. 13352 ini ya. Nah, sehingga yang ini tinggal VG, UG, HG ya. Karena dia uap jenuh,
maka mutunya 1 ya. Nah, ini 0,60582 ya. Nah, ini UG, VG, ini UG, ini HG ya, tinggal membaca saja, masukkan situ. Yang ketiganya ini diketahui mutunya 0,4 ya. Kalau dia 0,4 maka dia pasti ada mutu adalah campuran, maka suhunya masih suhu jenuh sama yang atas, tinggal dikalikan aja ya. Kalau VF tambah 0,4 kali VFG, UG juga sama UF tambah 0,4 kali UFG, HG juga sama HF tambah 0,4 kali HFG. Kalau kita kali-kalikan kita dapat ini ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya, artinya sudah mahir kalian karena sudah ada evaluasi pembelajarannya. Nah, nomor 5 ya. Nah, suatu silinder yang ditutupi piston yang dapat bergerak sesuai pemuaian gas berisi 0,1 meter kubik air cair dan 0,9 meter kubik uap air. Jadi ini ada ini pistonnya. Nah, pistonnya bisa naik turun artinya. Ini tadi 0,1 air. Ini 0,9 adalah uap air. Ya, uap air. Dan pada tekanan 600. Jadi kalau dia campuran, pasti ini kondisinya campuran kan? Nah, karena campuran, ini P-nya 600, ya. Kemudian panas dipindahkan ke sistem pada tekanan konstan, artinya P konstan, isobarik. Ya, isobar, tekanannya konstan, sampai suhunya mencapai 300 derajat. Nah, kita lihat ya, yang ditanya di sini, suhu dan mutu awal air tersebut, suhu dan mutu atau kondisi final air tersebut. Total massa air pada waktu kondisi akhir. Ya, massa air awal masih sama dengan massa akhir ya. Volume final system. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat pada tekanan 600. Ya, 600. Ya. Suhunya 15883. Sudah dapat kita suhu dan mutu awal. Jadi suhu awal sudah dapat. Kemudian kita lihat ini ya, V1F-nya 0,001, VG-nya 0,315 ya. Nah, kita bagi. Tadi yang air cair adalah 0,1 meter kubik. Nah, kita bagi 0,1 bagi ini, kita dapatkan massa fluida. Ya. Kemudian yang 0,9 bagi volume spesifik gas ya, dapat 2,85. Nah, kalau kita total ya, kita dapatkan massanya adalah 101,26. Mutu X sama dengan massa gas 2,85 uap bagi massa total 101,86. Dapatkan 0,03 ya. 0,03. Nah, kemudian setelah itu tekanannya konstan tapi suhunya 300. Nah, kita lihat tekanannya 600, suhu jenuhnya adalah 158. Sedangkan kita ketahui sekarang suhunya 300 ya. Karena suhu sekarang lebih besar dari suhu T1 atau suhu jenuh pada tekanan 600, maka kondisinya adalah pasti super panas. Seluruh air sudah menjadi uap super panas ya. Masanya masih sama. Massa akhir tetap 101 karena massa tidak ada berubah. Nah, dari tabel super panas tekanan 600, suhu 300, kita dapatkan V-nya adalah 0, sekian ya, 0,4342. Nah, volume akhirnya bagaimana?
volume akhirnya adalah tadi massa ya. Massa adalah tadi 101,86 bagi ini kilogram, dikali ya, dikali 0,43442 meter kubik per kilogram. Kita dapatkan 0,44 meter kubik volume 2. Nah, jadi tanya apa tadi? Total air pada akhir, hitung volume final. Ini volume ya, 0,44 meter kubik. Oke, ya. Ada yang nggak ngerti yang ini? Halo? Ya, nah, ini sudah latihan juga ya, artinya sudah mahir. Ya. Halo? Paham? Ya, paham, Oke, Pak. sekarang yang berikut. Yang berikutnya, nah, ini saya pakai Excel buatnya ya, supaya waktu ini nanti soalnya tinggal saya rubah aja. Tapi pertanyaannya sama ya. Nah, sekarang ada turbin. Turbin secara steady lajunya 2000 kg per jam. Ya, saya bagi 3600 dapat 0,56 kg per second. Tekanannya 8 megapascal masuk, suhu 500. Keluar suhu 0,34, suhunya jenuh. Ya. Kemudian W-nya 4 meter kubik, 4 megawatt. Nah, kemudian kita lihat pada dari tabel super panas. Tabel super panas 8 megapascal, suhu 500 ya. Kita dapatkan hanya 3399,5. Kemudian pada P2 ya, Q ya, P2 jenuh, suhu jenuh ya. Jadi tabel uap air jenuh. Jadi ini Hg ya. Hg ini H2G, ini H super panas. Ya. Nah, kita tahu rumus kita adalah Q kurang W kali M kali H1 kurang H2 tambah energi kinetik tambah energi potensial. Dan untuk turbin, kontribusi energi kinetik dan energi potensial relatif kecil sehingga dapat kita abaikan dan tidak kita tulis di sini. Q kurang W. Jadi Q sama dengan W tambah ya M kali H1 kurang H2. Ya. W-nya tadi berapa? 4 megawatt. Nah, 4 megawatt tambah 0,56 ya. 56 tadi ya, ya kali buka kurung H1 mana tadi? Ini ya. 3399 ya. H2 kurang H1, maaf ya. H2 kurang H1. Ya. Ini bukan H1 kurang H2. 26 24,9 kurang 3399,5 ya. Nah, ini ditambah, ini karena ini negatif ya, jadi lebih kecil, jadinya kita dapatkan 3,5695 megawatt ya, 3,5 megawatt Q aja. Jadi relatif cukup besar Q-nya ya. Nah, jadi kalau Q-nya tidak diketahui, ya kita mesti hati-hati. Oke. Nah, ini yang turbin.
Gitu ya. Ada Q yang keluar. Oke, ada yang mau ditanya tentang ini? Paham? Gimana? Paham? Pak, Ya. Pak, yang P1, T1, P2, T2 itu sudah diketahui, Pak. Oh, bagus pertanyaannya. Ya, kalian enggak tanya-tanya. Ya. Nah, apa tadi P1 T1 ya? Apa pertanyaan tadi? Iya, Pak. P1 yang P2, T2 itu, Pak. Ini kan diketahui steam memasuki turbin secara steady dengan laju 2000 kg per jam. Ini adalah M. Dengan tekanan 8 megapascal 500 derajat. Ini adalah P1 T1. Ya, ini dia. Masuk ya. Nah, keluar. Dan keluar dari turbin dengan tekanan 30 kilopascal sebagai uap jenuh. 30 kilopascal jenuh. Ya. Nah, kita lihat. Ya. Kita lihat H1 berapa? H1 dari tabel super panas tanggal 8 megapascal, suhu 500. Ya, tidak usah saya lihatkan di sini karena akan membuang waktu dan kalian juga sudah paham tentang hal itu. Mencarinya kita dapatkan 3399,5 atau perlu diperlihatkan cara mencarinya. H1. Ya Pak, boleh Pak. Oke, kita tambahkan tar ya. Kita kasih tempat dulu di sini. Ya, kita lihat. Saya nggak perlihatkan di mana, saya copy aja ya. Tabel super panas air 5 megapascal. 5 megapascal. Mana dia 5 megapascal ya. Saya ambil. Nah, ini tabel super panas. Oke, kita tempel di sini ya. Mudah-mudahan cukup tempatnya. Nggak muat. Kita pilih. Muat ya. Oke, kan P1 5 megapascal. Ya, 5 megapascal. Suhu jenuhnya adalah 263,94. Jadi tadi diketahui di sini ya, suhunya ada tekanan 8 megapascal, suhunya 500. Oh, ini salah lihat. Sorry. Kok 5 megapascal. Ya, 8 ya. 8 megapascal 500. Terbalik di bawahnya. Ya, ini tabel super panas kita tempel di sini. Nah, ya. Ini kan 8 megapascal. Suhu jenuhnya 295,01. Sedangkan kita tahu tadi ini adalah 8 megapascal 500. Karena suhunya melebihi suhu jenuh, maka kita pakai pasti kondisinya super panas. Kita pakai super panas. Suhunya berapa tadi? 500. Nah, kita ambil 500 ini. 500. Ini, mudah tangan saya nggak goyang. Nah, ini dia 3399,5. Benar nggak saya tadi ngutipnya? 3399,5. Ini adalah apa namanya? Entalpi pada waktu masuk. Pada waktu keluar, ini gambar ya, keluar, P-nya adalah 30 kilopascal. Jenuh kondisinya. Sehingga kita pakai
tabel uap air jenuh, tabel tekanan ya. Kita ambil, saya ambil juga, saya printkan dulu sini supaya kalian, kalau ada yang bingung-bingung dari mana datangnya, tabel tekanan 30 kilopascal. Nah, ya ini ya. Pressure table. Ya. Lihat ada tempat nggak? Belum tambahin. Ya. Jadi ini kita tadi 30 kilopascal, ini 30 kilopascal. Dia jenuh. Jenuh, uap air jenuh, maka kita pakai Hg. Nah, ini ya, 26, 24,6 Hg ya. Hg 26, 24, 26, 24,6. Jadi kita ambil sini 26, 24,6. Rumus kita ya. Ini terbalik ya. H2 kan H1 nih ya. H2 kurang H1. Ya. H2 jadi 4 megapascal tambah 0,516 ini adalah 556 ya, 0,56 kali 2624,6 kurang 3399,5 ya. Nah, ini yang saya lingkari ini hasilnya negatif, jadi 4-nya ini berkurang besar itu ya. Kita dapatkan 3569,5 kilowatt. Nah, ini tadi apa namanya? Megawattnya ini saya rubah dulu menjadi kilowatt. Jadi 4000 kilowatt ya. Nah, yang ini kan dapatnya kilowatt soalnya. Jadi maka kita konversi dulu, kita dapatkan 3569,5 kilowatt ya. Dan itu kita konversi ke megawatt dibagi 1000, 3,5695 ya. Oke, paham ya? Ada yang belum paham? Believe it or not, setiap tahun banyak yang nggak bisa. Sudah? Boleh lanjut? Ya sudah Pak. Oke, lanjut Boleh, kita Pak. ya. Ya, Lanjut. Pak. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7. Ini sudah saya kerjakan semua. Throttle. Throttling. Ini dia throttling. Throttling. Tempel. Kita kasih. Oke. Ya. Nah, diketahui pada ini, soal ini adalah proses throttling. Ya. Proses ini tekanan masuk 8 megapascal, suhu 140. Di throttle ke tekanan 200 kilopascal pada suatu proses adiabatik. Adiabatik artinya Q sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat. Ini air ya. Air cair pada tekanan 8 megapascal suhu 140. Kita lihat tadi kita punya ada tabel superpanas 8 megapascal rasanya. Ya. Nah, kita lihat. Ini 8 megapascal, suhu jenuhnya adalah 295. Di sini suhu jenuhnya berapa? Suhu kita berapa? 140.
suhu kita jauh berada di bawah suhu jenuh. Sehingga kita tidak bisa menggunakan tekanan 8 megapascal. Yang bisa kita gunakan adalah suhu, tabel suhu. Tabel suhu 140. Nah, kalau gitu kita balik ke tabel suhu 140. Saya copy dulu dikit supaya kalian ini 140. Nah, ya. 140. Nah, 140 ya. 140. Kita suhunya, ini suhu ya. Suhu 140, tekanan jenuhnya 361. Sedangkan tekanan kita tadi diketahui 8 megapascal, jadi jauh melampaui ini. Dan yang bisa kita ambil apa? Jadi P1 T1, kemudian P2 200. Nah, H1 dari tabel uap ya, karena kondisi airnya super dingin, artinya apa? Jauh di bawah ya, 140 itu setengah dari, jauh di bawah suhu pada tekanan 8 megapascal yaitu 295, sedangkan suhu kita adalah 140, jadi setengahnya. Jadi dia tabel super dingin. Kita dapatkan pada tabel super dingin ya, H-nya adalah 5,9,16 kilojoule per kilogram. Nah, ini dia. Cair ya. Nah, ini. 589,16 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian throttling. Ini prinsip throttling. H1, H2 sama dengan H1. Jadi H2 589,16. Kemudian P2. P2-nya 200 kilopascal. Ya, tadi kita ada 200 di sini. Tekanan. Nah, nggak ada ya. Nah, kita ambil yang 200. Nah, ini ya 200 kilopascal. Salah. Ini tabel suhu, tabel tekanan. Tabel tekanan. Ini tekanan 200 kilopascal. Ya. 200 kilopascal, kita lihat H-nya. H-nya adalah antara 504 sampai 71. Sedangkan H kita adalah 589. Ya. 589, maka kondisinya adalah campuran. Nah, ya, dengan H sama dengan HF tambah X HFG pada tekanan 200 kilopascal. Jadi ininya tadi berapa? 589,16, HF kita 504,71 tambah X kali HFG 2201,6. Nah ya, kita dapatkan X-nya kalau kita dapatkan adalah 0,0384 atau 3,84%. Ya, 3,84% air cair itu berubah menjadi uap. Ya, oke. Ada pertanyaan di situ yang tidak mengerti? Ada?
Halo, ngerti semua? Ngerti semua? Hah? Ngerti Pak, ngerti Pak. Ngerti Pak. Ngerti ya? Yang enggak ngerti ada enggak? Enggak ada ngerti enggak apa-apa. Jadi kita ulang. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu nomor 8. 8. Tangki kaku. Tangki kaku. Tangki kaku. Oke. Ya. Ini agak panjang ini. Ya. Nah, suatu tangki kaku artinya nggak bisa berubah volumenya. Volumenya konstan. Pada awalnya berisi uap air jenuh 200 derajat Celcius uap air jenuh. Ya. Dihubungkan dengan suatu katup yang berhubungan dengan aliran pipa yang mengalirkan steam pada tekanan 1 megapascal suhu 300. Ya. Sekarang katup dibuka dan steam diizinkan masuk ke dalam tangki. Ya, karena perpindahan steam ini terjadi pindah panas dari tangki ke lingkungan sedemikian rupa sehingga suhu steam dalam tangki tetap dibuat konstan. Jadi isotherm. Isotherm artinya suhunya konstan pada 200 derajat Celcius. Katup ini ditutup pada saat dia mati setengah volumenya berisi air cair. Tentukanlah tekanan awal dan akhir dalam tangki, jumlah steam yang telah memasuki tangki, dan jumlah pindah panas yang terjadi. Ya. Nah, jadi ini seperti ini gambarnya. Nah, ini ada tangki. Ini ada keran, ya. Nah, ini di sini 1 megapascal 300 derajat Celcius. Di sini 200 derajat Celcius. Awalnya berisi uap jenuh. Ya. Nah, jadi katup ditutup saat V terisi air setengahnya, setengah bagian atau sebesar 0,1 meter kubik. Nah, kita lihat dari tabel uap jenuh. Tabel uap jenuh pada suhu 200. Ya, kita dapatkan Hg-nya. Hg ini ya, Hg sampai VFG. Ya. Nah, tadi volumenya 0,2 sehingga massa awalnya adalah 0,2 bagi VG 0,12721 ini meter kubik bagi meter kubik per kilogram. Ini dapat ini massa awal. Ya. Kemudian nah, ya. Kemudian
Eh, kemudian, oke ya, kondisi yang ini, yang kondisi kedua. Kondisi kedua, suhunya tetap 200 ya, tapi isinya campuran. Jadi kita lihat setengahnya tadi adalah uap ya. Jadi massa uap ya, kita bagi 0,1 bagi artinya setengah dari ini ya. Setengahnya adalah uap, setengahnya adalah cairan. Masanya sekian. Yang cair 0,1 bagi ini ya. M fluida adalah 0,1 meter kubik bagi 0,001157 meter kubik per kilogram. Ya, kita dapatkan ini adalah sama dengan ini. Ya. Nah, jadi M2 adalah jumlah ini. Ya, 87,2. Ya, kita hitung mutunya. 0,78 bagi 87 dapatkan 0,009 atau 0,9%. Nah, karena tadi kondisi jenuh, maka P1 sama dengan P2. Ya. Nah, U2-nya kita hitung juga ya, menggunakan rumus kali UFG tadi ya. UF tambah X kali UFG dapat segini U2-nya. Ya. Nah, karena tadi suhunya jenuh tetap ya, 200 derajat, kita dapat tekanannya sama, P1 sama dengan P2 adalah 1554,9 kilopascal atau 1,5549 megapascal. Kemudian yang input, nah input 1 megapascal 300, kita lihat di tabel super panas. H input 1,5 megapascal. Ya, kalian cari sendiri 1,5 megapascal, 1 megapascal, suhu 300, dapat hanya 3051,6. Kemudian massa yang masuk adalah ini M2 kurang M1, dapat ya 87,21 kurangi mana M1-nya tadi. Nah, ini ya 1,5722. Dapatkan adalah 85, ini. Kemudian ada yang keluar enggak masanya? Enggak ada yang keluar. Tidak diketahui ada yang keluar. Maka kita gunakan rumus. Rumus Q ya. Rumus Q kurang W sama dengan MH out kurang MH in kali M2U2 kurang M1U1 sistem. Ya. Nah, di sistem ini tidak ada kerja. Maka W-nya sama dengan 0. Jadi W-nya sama 0. Kita dapat Q. Q adalah MH. Out. Out juga tidak ada, sama dengan 0. Ya, tinggal MH massa awal kali H awal, H in, massa yang masuk, ini M in kali H in 85,64 kali 30,51 ya, tambah M2 87 kali U2 866,176 kurang M1U1 ya. M1-nya mana tadi? Ini ya 15772 beruap jenuh, maka U-nya adalah UG 2594,2. Nah, kalau kita masukkan itu, kita dapatkan Q-nya adalah 332.818,5 kilojoule. Nah, kalau kita bagi 1000 dapat 332,8 megajoule. Ya.
besar ini ya, megajoule. Oke ya. Nah, kemudian yang nomor 9. Nah, ini nomor 9 agak repot. Ini mesti diterangkan dulu kalau nomor 9. Ya, ini ya kalau tadi yang seperti di atas ini tidak ada kerja. Ya, karena kalau dari gambar ini kita lihat nggak ada yang bekerja. Nah, ini sekarang ya ada uap air masuk, tapi sebelum masuk ke tangki dia dilewatkan turbin, ya, sehingga ada kerja di turbin. Jadi ini sebetulnya sama saja dengan yang di atas, tapi dia lewatkan turbin sehingga ada kerja. Jadi uap air mengalir pada satu jalur pipa 0,8 suhu 300. Jalur ini mengalir oleh satu turbin. Uap air dari turbin keluar dan masuk ke tangki besar mempunyai volume 50 meter kubik. Awalnya tangki kosong, jadi M1 sama dengan 0. Ya, awalnya tangki kosong, turbin dapat beroperasi sampai tekanan tangki. Nah, ini di sini 0,6 megapascal P2. Pada titik ini suhu uap air di tangki 300. Ya, tidak bisa ngalir lagi, jadi turbinnya berhenti. Asumsikan seluruh proses adiabatik. Nah, adiabatik lama Q sama dengan 0. Ya, tentukan kerja. Jadi kita masukkan rumus Q kurang W sama dengan sigma out M H out kurang sigma M in H tambah M2 U2 kurang, nah jadi rumus kita kurang M1 U1, ya kan? Nah, Q sama dengan 0, ini 0. Ya. M1 sama dengan 0 tadi kan? Ini 0. Ya. Nah, ke tangki sini ada yang keluar dari tangki? Nggak ada. Out 0. Sekarang M minus W sama dengan sigma M H in tambah M2 U2. Ya. Nah, kita lihat tadi ya. Nah, tadi di sini dia berhenti M ya. M2 sama dengan M in, ya kan? M in. Kenapa? Karena di sini M1-nya sama dengan 0. Misalnya M2 kurang M1 sama dengan M in, kan? Ya, M2 kurang M1 sama dengan massa yang masuk dikurangi massa yang keluar. Ininya sama dengan 0. M1-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan M2 kurang M min sekarang, ya. Nah, untuk mencari M2, kita cari volume di sini, volume spesifik pada 0,6 300. Kita ambil tabel super panas dulu. Ya. 0,6 300. Nah, ini. Ya. 0,6 300. Ya. Itu 300 nah ini. Ya. Kita dapatkan V super panasnya 0,43442.
Ya, U-nya 2801,4. H-nya 3062. Ya. Nah, tadi volumenya 50 kan? Jadi 50 bagi 0,43442. Ya, 442. Ini meter kubik per kilogram, kita dapatkan kilogram. Ya. Nah, itu hasilnya sudah kita hitung. Ya. Ya. Itu M2 adalah 115,95. Ya. Nah, kita masukkan situ adiabatik ini minus W sama dengan M ini ya, M kali H in, H in-nya mana, H in 0,8300 kan? Oh, ini enggak ada. Kita coba lihat ada 300. Sekalian tanggung kepala. Ya. Ya. Itu 0,8300, H in-nya kan 300 mana ini? Ini ya, 3056,9 ya. Kita masukkan ini 30 H-nya 3056,9 ya, yang tekanan M-nya sama dengan 115,1 ya, dikalikan itu. Kemudian ini minus ya. Tambah M2 115,1 kali U2. U2-nya tadi di sini 2801,4 ya. Ini 2801,4. Ya. Nah, kita dapatkan hasilnya negatif ya. Negatif, hasil kali itu adalah minus 2947,3. Ini tadi kan minus W. Minus ya, ini minus. Kita kali negatif, kita dapat W 29407,3 atau bagi 1000, 29,41 megajoule. Ya. Jadi, apa namanya, jangan takut dulu. Ini kelihatannya kebanyakan ya sudah takut dulu melihat gambar soal ya, melihat gambarnya udah takut, padahal sederhana ininya ya, hanya tinggal dicantumkan ya turbin di sini, seolah-olah jadi pada waktu lewat dia menghasilkan kerja sebelum masuk ke tempat penampungan. Oke, ada yang belum mengerti yang ini? Halo? Ngerti? Iya Pak. Mungkin kalau agak kurang-kurang mengerti bisa dilihat di YouTube nanti Pak diulang. Oke, sip. Ya. Kemudian yang terakhir.
Yang terakhir ini. Nah, ini agak sedikit tricky. Tricky-nya gimana ya? Yang sulit itu nomor 10 ini. Sulitnya kenapa ya? Karena di sini masuk adalah air. Air geotermal, suhunya tinggi. Tapi bentuknya air cair. Air cair ya. Di throttling. Nah, throttling, di sini ada flash chamber. Di throttling, ini sebagai air jenuh ya, diketahui masuknya sebagai air jenuh. Lajunya 50 kg per detik. Uap air yang selama proses flashing ini masuk ke sini, di throttling ke sini di flash chamber tekanan 1 megapascal. Ya. Nah, dengan tinggi masuk 1 megapascal, kemudian di sini ada yang jadi uap kan? Ada yang uap, ada yang cair. Yang cair dibuang keluar, yang uap diambil pada tekanan 1 megapascal, suhunya masuk ke turbin. Ya. Nah, di sini ada kerja. Ya, kerja. Nah, ditanya itu adalah suhu. Nah, suhu uap setelah proses flashing dan output daya. Jadi T di sini T2 dan juga W. Nah, ya, W-nya berapa? Ya. Nah, jadi kuncinya di mana? Kuncinya di sini dulu. Kuncinya di sini 230, tekanan tinggi, tapi karena tekanannya tinggi, air itu berada dalam kondisi super dingin, makanya dia tidak berbentuk uap yang dari dalam bumi. Tekanan tinggi, suhunya 230. Jadi kita lihat tabel uap jenuh, tapi yang kita gunakan adalah HF. Ya, HF 230. HF 230. Bukan tabel tekanan ya, tabel suhu. 230. Ya, 230. Nah, jadi di sini 230 HF. Nah, ini ya. 990 di sini H1 sama dengan ya 990,14 ya. H2 juga sama. H1 sama dengan H2 karena dia throttling. Ya. Nah, H2 P2 itu sudah diketahui 1 megapascal. Ya, kita lihat di 1 megapascal. Karena pasti dia 1 megapascal. Kita lihat di ini dulu, tekanan jenuh. Nah, jenuh 1 megapascal, 1000 kilopascal. Nah, ya. Ya, 1 megapascal itu 1 megapascal ini. Ya. Nah, HF-nya ini HF, ini HFG, ini adalah HG. Sedangkan H kita diketahui ya, diketahui 990,14. Ya. Jadi kita cari X-nya berapa? Adalah HF 990,14 kurang 762,51 bagi HFG 2014,6 ya. Nah, itu
Kita gabung. Ya. Wah, lari dia ya. Kita hapus saja ini. Ya, ini tadi ya. Nah, jadi kita bisa cari X dari sini. Karena yang kita ketahui hanya adalah 990,14. Ya, ini HF, HFG, ini HG ya. H kita berada di situ. Ya. Nah, berbasis itu ya. Dengan cara itu kita dapatkan X-nya adalah 0, ya, kita dapatkan X-nya 0,113. Ya. Dan nah, kita lihat tadi ya. Ini tadi lajunya 50 kg per detik. 50 M 50 kg per second. Jadi M pada titik jenuh 2 ini adalah M G itu adalah X kali ini ya 10 sekitar 50 betul ya. Jadi dapat 5,65 kg per detik adalah yang keluar di sini. Masuk ke turbin. Masuk ke turbin ya dengan HG-nya. HG-nya segini. 277,1 ya. Kemudian keluar pada 20 kilopascal mutu 0,95 ya. Pada 20 kilopascal kita dapatkan HF-nya sekian, HFG, HG kita dapatkan H4-nya adalah ya HF tambah 0,95 ini ya, H-nya sama dengan HF tambah 0,95 kali HFG atau 25142 kali 0,95 kali 2357,5 dapatkan 249,45. Nah, rumus kita Q kurang W sama dengan M kali H4 kurang H3. Ya. Nah, asumsi mana tadi? Adiabatik. Ya. Nah, output oke ya. Kalau kita asumsikan adiabatik ya, turbin biasanya asumsinya adalah adiabatik Q sama dengan 0, maka kita dapatkan min W M kali H4 kali H3 ya. Di mana M-nya tadi adalah ini. Adalah 5,65. Jadi 5,65 kali H4 2491,05 kurang H3. H3 kita mana tadi? Nah, ini ya. Ini. 277. Ya, kita pakai HG ya. 277
277,1 ya. Nah, kalau kita kalikan kita dapatkan ini kilowatt, dan karena negatif jadi positif ya. Kalau kita bagi 1000, 1,62 megajoule ya, megajoule. Jadi itu ya. Jadi ini contoh ujian pada tahun 2017. Saya belum sempat bahas yang hukum kedua ya. Hukum kedua nanti ini. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk soal-soal yang sudah dibahas ini nanti dibagi atau dikasih apa? Kan kalian bisa lihat nanti di YouTube. Oh iya. Ya, Pak. Ya. Terus ini adalah minggu terakhir kita. Jadi saya masih belum selesai buat evaluasi pembelajaran yang sistem terbuka. Kemudian ada yang hukum kedua. Setelah itu kita akan ujian. Nah, ujiannya itu online. Ya, seperti evaluasi pembelajaran. Bedanya, kalau evaluasi pembelajaran kan ada narasinya dulu, keterangan. Kalau ujian langsung saja. Ya. Nah, ini adalah minggu terakhir. Minggu depan itu Pak Rizky udah masuk. Jadi nanti setelah selesai itu nanti kita janjian lagi kapan mau ujian. Biasanya tahun-tahun sebelumnya saya ujiannya itu saya kasih malam minggu sampai hari Minggu, kasih waktunya 24 jam. Ya, jadi kalian boleh kerja dalam 24 jam, 3 nilai terakhir yang diambil. Ya. 3 nilai terakhir, kalau bisa 86 semua. Ya. Nah, kalian kerjakan supaya 3 kalinya 86 supaya dapat A. Oh, Ya. jadi sama seperti evaluasi, Pak ya? Yo, coba kalau yang evaluasi kan waktunya 1 minggu. Ya enggak? Kalau Iya, Pak. ujian kita kasih 24 jam. Iya, Ya. Pak. Nah, supaya tidak mengganggu kuliah lain, biasanya saya buat malam minggu. Ya. Gimana? Cocok? Ya, kalau masih belum juga nanti kita lihat evaluasi nilainya kurang bagus enggak? Kalau enggak kurang bagus kita kasih remedial. Gimana? Mau pakai remedial enggak? Iya, Pak. Boleh, Iya. Pak. Nah, Ya, Pak. ya. Ya. Siap? Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Cukup, Pak. Nah, kenapa ini kita nih masih namanya absen kita nih enggak jalan yang benar. Bentar ya, kita belum jangan keluar dulu kalau absennya belum benar. Oke. 11.33. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Ya, kita lepas dulu recording kita.